40 ya? 46. Buka. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayul ikhwa azanillahu wa yakum, nastamir darsana yakni as-safatu sadisatu wa arba'una, halaman 46. At-tamrinu sadisu, iqra. Iqra waktub. Didekatin. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. La. Ad-darsus sadisu. Setelahnya, bawahnya. Iya. Ad-darsus sadisu, latihan yang ke-6. Ad-darsus sadisu, latihan yang ke-6. Iqra, bacalah. 6. Al-awwalu. Aywa. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. 6. Tarjim. Papan tulis itu berada di depan siswa dan papan tulis itu berada di belakang pak guru. Baik. Perhatikan al-awwalu. Ini suruh baca ya. Nanti kita bahas. Ini pembahasan ini apa? Darfun. Kata keterangan. Al-awwalu yang pertama yaitu as-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis itu ini kan ada di depan siswa atau siswa dan di belakang pak guru, ya kan, di belakang yang pengajar, ya. Taib. Ail jumlah. Kalimat apa ini? Ismiyah. Taib, jumlatun. Ismiyah, jumlah Ismiyatun. Ainal mubtada? As-saburatu. As-saburatu. Ainal khabar? Amamat talibi. Amamat talibi. Khabar berubah? Sibul jumlah jarpun wa majrurun. Iya, ini berupa apa ini? Namanya istilahnya? Sibul jumlah. Iya, itu tadi udah nyebutin. Sibul jumlah yang terdiri dari darfun wa majrurun. Wa majrurun. Sibul jumlah ada berapa Pak Rasino? Ada berapa macam susunannya? Ada dua. Yang satu ini jar wa majrur. Yang satunya Pak, yang satunya apa? Sibul jumlah ada dua susunan. Yang pertama jarun wa majrurun. Yang kedua tadi udah disebutin ini. Yang kedua berubah susunan. Tadi udah disebutin tadi. Ini apa? Kita membahas khobar kan? Khobar. Iya. Tadi kan udah tak tanya khobarnya mana ini. Khobarnya berupa sibul jumlah. Di situ jawabannya. Susunan apa yang kedua? Oh, bukan. Gini. Ini kan tadi tak tanya antum lagi, Pak Soleh. Ya. Khobarnya mana? Dengerin Pak ya. Amamat talibi. Khobarnya ditulis amamat talibi. Khobar berupa apa Pak? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Sibul jumlah itu ada dua susunan. Tadi yang pertama udah dijawab sama Pak Rasino, berupa jar wa majrur. Yang kedua ini apa ini? Berupa apa ini? Yang barusan dijawab. Susunan apa itu? Bukan. Khobar berupa apa tadi Pak? Makanya antum tulis. Sibul jumlah. Itu sibul jumlah. Seret amamat talibi antum seret. Khobar sibul jumlah. Itu susunan apa sibul jumlah itu di situ? Bukan. Jar itu huruf jar. Amama itu apa Pak? Bahasa kita apa amama itu? Iya, itu apa namanya? Kata apa itu dalam bahasa Indonesia? Iya. Bahasa Arabnya apa? Tadi sebenarnya sudah dijawab sebetulnya yang awal itu.
Keterangan apa? Kata keterangan bahasa Arabnya. Iya. Berarti apa? Berupa apa? Berupa? Ya itu sudah darfun. Yang pertama apa, Pak? Antum bisa bingung ini. Yang pertama apa? Jarun wa majrur. Yang kedua, isi itu. Iya terus sama. Iya. Kenapa dikatakan majrur? Karena i'rabnya majrur. Ya. Kalau jar, sebenarnya ini pengulangan berkali-kali sebetulnya, Pak ya. Udah lebih dari 3 kali. Anak tulis ini 3 kali kalau nggak salah. Saya lupa. Ini namanya, perhatian sini semuanya. Ini jar wa majrur. Kenapa dikatakan majrur? Karena isim yang dimajrur. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur, Pak. I'rabnya. Kan majrur itu i'rab. Makanya jar wa majrur. Nah, antum ingat-ingat ya. Sebenarnya sama kan dalam bahasa Indonesia amama itu kan kata keterangan. Bahasa Arabnya ya dorfun. Kan mudah sekali. Amamat. Jadi ini susunan sibul jumlah ada 2 macam. Yang pertama susunan jar karena huruf jar wa majrur. Yang kedua dorfun wa majrur. Itu aja udah. Paham ya, Pak? Ya. Dicek lagi ya catatannya, nanti dihafal. Jar dorfun wa majrur. Kenapa ini dikatakan majrur? Karena i'rabnya majrur. Perhatikan yang lain semuanya. Karena ini i'rabnya majrur. Kedudukannya sebagai apa? Kalau ini memang kalau dikatakan kedudukan nggak ada. Intinya ini isim masbukun biharfil jar. Isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur i'rabnya. Kalau ini majrur karena kedudukannya sebagai apa? Pak, Idofat. mudhafun ilaih. Ini dimajrur karena mudhafun ilaih, ingat-ingat. Berarti ini kedudukannya apa? Dia di fathah karena apa? Siapa punya jawab? Dia di fathah karena apa? Yang mana tadi? Amamah. Oh, itu apa namanya? Kholfa, ba'da, qabla duhuri, Yang nggak bisa berubah. ba'dal isya'i. Oh, ya mabni. Bukan. Karena ba'da saja bisa dikasroh, mim ba'di. Ba'da bisa ba'du, amma ba'du. Sebagai maf'ul fi. Hah? Maf'ul. Maf'ulun fi atau dorfun. Kata keterangan itu asalnya pasti dimansub. Kata keterangan dalam bahasa Arab itu maf'ulun fi. Setiap maf'ul itu pasti mansub. Maf'ulun fi atau boleh dikatakan dorfun. Dorfun bisa, bolehlah katakan dorfun itu biar lebih ringkas. Sebenarnya dorfun maf'ulun fi ya ada sedikit perbedaan, tapi nggak apa-apa, ini hampir sama lah maknanya. Ya, maf'ulun fi, ini kedudukannya maf'ulun fi, makanya dimansub. Karena maf'ulun fi, semua maf'ul itu ada 5 ya, kurang lebih ada 5 kalau nggak salah. Ada maf'ulun bih. Apa maf'ulun bih bahasa kita? Objek. Ada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada 3 nanti, 3 makna. Ada maf'ul li ajlih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul fi. Tapi semuanya itu sama. Pasti mansub i'rabnya. Makanya dia di fathah ini. Ingat ya, dorfun hukum asal itu mansub. Ya. Ini bukan mabni ya, karena bisa amama tahta aja min tahtihal anhar. Ayat itu. Min tahti
hal, ha, domir, min tahtihal anharu, di bawahnya, di bawah rumah surga itu terdapat al-anhar, nahrun, sungai-sungai. Mansub itu kan fathah saja ya? Apa? Hukum asal fathah. Nah, itu kenapa kok jadi tahti itu jadi kasroh? Kenapa? Mana? Yang tadi itu. Ada min, kan sudah kita pelajari, baru dipelajari. Makanya anak katakan bukan termasuk mabni karena didahului huruf. Karena gini loh, dalam bahasa Arab nanti ada yang dia memang bermakna keterangan tapi pakai huruf jar, didahului oleh huruf jar. Tapi nanti ketika didahului huruf jar bukan maf'ulun fi lagi, dia majrur masbukun bi harfil jar, ya kan? Paham nggak? Jadi nanti ada kata keterangan yang itu didahului oleh huruf jar. Contohnya tahta. Ketika dikasih min tahti, maka tahti bukan maf'ulun fih lagi, tapi secara makna dia dzarfun. Paham ya? Makanya sebenarnya ada perbedaan maf'ul sama dzarfun. Dia maknanya dzarfun. Apa dzarfun itu? Kata keterangan. Tapi kalau dari sisi i'rab, tahti itu bukan maf'ulun fih lagi. Karena maf'ulun fih pasti mansub atau fathah. Maf'ulun fi apa bahasa kita tadi? Ya keterangan juga sebetulnya. Cuma gini loh, maf'ulun fi pasti mansub. Oh, maf'ulun fi pasti mansub. Dzarfun belum tentu mansub. Tapi mananya sama kata keterangan. Paham nggak? Seperti yang gini. Qabla duhri. Min qabli ummatin, sebelum umat, min qabli ummatikum misalkan, atau min qablikum, sebelum kalian, min qablikum. Qabli secara makna dia dzarfun, kata keterangan, tapi secara i'rab min qabli dia bukan maf'ulun fi. Kalau maf'ulun fi seharusnya min qabla, tapi dia majrur masbukun biharfil jar. Itu makanya sebenarnya ada sedikit perbedaan. Maf'ulun fi itu mansub. Kalau dzarfun itu maknanya ya, kalau antum nanya maf'ulun fi apa sih terjemahannya, kata keterangan juga sih. Nah, cuma dia dari sisi i'rab pasti mansub. Mudah-mudahan paham. Nggak apa-apa nggak? Aduh. Nggak paham nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yang penting ada yang nyantol dikit lah. Pak Rasinai orang teknik seharusnya mudeng, lebih mudah paham ya Pak ya. Kalau nggak paham lagi paham. Ini nggak serumit teknik loh Pak. Sehingga tadi di sini khobarnya itu amamat tolibi, cuma dia rinciannya ada. Buktinya Pak, amamat di fathah kan. Nah dia kenapa di fathah tadi? Karena ini dzarfun. Nah, bukan. Oh, bukan. Maf'ulun fi. Oh, maf'ulun fi. Iya. I'rabnya maf'ulun fi selalu mansub Pak. Tanda mansub dengan fathah karena isi mufrad. Pertanyaan yang kedua, kenapa nggak ditanwin? Karena mudhof. Karena mudhof. Nah, jadi ini maf'ulun fi sekaligus Mudhof. wa huwa. Mudhof. Ketika ada mudhof pasti di sana ada Mudhofun ilaih. makanya at-talibi, bacanya at-talibi. Paham di sini? Gampang sekali ternyata Pak ya. Kok guyu? Gampang Pak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, wahia mana itu? Khalfal mudarrisi. Sebagai apa itu? Pak Soleh? Atfun dia, atof ke kalimat, atof kalimat ya. Atof kalimat. Karena ada huruf atof. Huruf atof itu yang sudah kita pelajari wa dan au.
Itu atof. atau kalimat gitu. Ya atof kalimat. Kan ada atof per kata, mengikuti kata sebelumnya, ada atof kalimat. Jadi kalimatnya ya sama. Hiya sebagai apa? Mubtadaun. Mubtadaun. Hiya kembali Ke as-saburatu. as-saburatu. Khobarnya mana? Khalfal mudarrisi. Khalfal mudarrisi. Abu Dias, Pak. Khalfal mudarrisi. Khobar berupa apa, Pak? Istilahnya namanya apa? Ngulang sebetulnya. Ngulang kalimat sebelumnya itu sama. Apa? Zorfun. Bukan. Khobar berupa apa, Pak? Sibul jumlah. Pinter, Masya Allah, mumtaz. Yang tersusun dari apa, Pak? Tadi. Zorfun Wah. majrur. Pinter, Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang biar mudeng itu harus ditanya. Kadang Tapi gini, jadi ngeblank. nah gini. Ana sering Ana nyampaikan, terutama yang akhwat itu. Ketika temannya ditanya, jangan dibantu. Kalau dibantu, dia bisa jawab. Ana nganggap dia paham. Tapi kalau nggak bisa jawab, Ana akan mikir. Berarti tugas Ana kan, mikir bagaimana supaya dia paham. Jadi sebenarnya yang bantu itu menjerumuskan. Bukan bantu orang lain, tapi menjerumuskan. Yang paham, yang bantu itu. Yang bantu tentu nggak paham. Paham nggak? Jadi ketika ada anak ngasih pertanyaan, dia nggak paham. Jadi anak mikir ini, loading ini mikir gimana supaya dia paham. Tak giring. Oh ya, toyib, giring ini sampai paham. Berarti kan Kalau sudah berusaha, berarti memang butuh contoh-contoh yang banyak. Ini kan contoh banyak. Butuh contoh-contoh yang banyak, butuh stimulan. Sabar ya, nunggu season berikutnya. Nggak paham, nunggu season berikutnya. Nggak paham, ini banyak kok contohnya. Sampai jilid 2 ya muter-muter kayak gitu. Cuma ada tambahan. Ketika jilid 2 itu kalimatnya lebih kompleks. Gitu aja udah. Pembahasannya, irobnya ya sama ini, cuma ada tambahan kalau jilid 2 itu. Lebih kompleks. Ya anunya sama, mubtada, khobar, ada badal. Nanti jilid 2 itu ada tambahan-tambahan. Kan gitu. Iya nggak? Jadi jangan khawatir. Nggak usah dibantu temennya yang jawab, nggak usah dibantu. Ya. Pak, Pak Rasino ya. siap. Nanti kalau yang bantu Pak Rasino berapa kali bisik-bisik soalnya. Umah juga gitu, ada bisik-bisik. Maksudnya anak nggak lihat wajahnya, tapi kan kedengaran. Kedengaran bisik-bisiknya kan, terlalu kenceng. Baik. Enggak, kadang mungkin kasihan ya kan, dikasih tahu. Udah tak kasih tahu. Yang pinter yang ngasih tahu. Yang tak tanya nggak bisa jawab ya kayak gitu terus. Karena anak merasa oh dia paham. Kalau paham, dan kasih pertanyaan berikutnya. Nah, karena tanggap sama, oh berarti semua paham. Kan enak. Tapi kalau anak kan bisa gini, bisa ngukur. Tak kasih pertanyaan terus. Tak cekoki, tak jelasin. Agak mudeng, jelasin. Paham Pak? Sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa bukan berarti anak putus asa, bukan. Berarti memang kurang contoh. Paham nggak? Anak bukan main-main ya, ngomong nggak apa-apa. Bukan berarti anak udah putus asa, udah mandek, enggak. Karena anak contoh banyak, berulang-ulang. Loh, terus kenapa anak ada bahasa kadang ini diulang-ulang loh? Maksudnya gini, itu sebagai teguran kalau bisa dimurojaah. Jadi jangan salah paham apa yang anak sampaikan ya. Lanjut. Jadi tadi khalfal mudarrisi sebagai khobar berupa sibul jumlah, terdiri dari apa tadi Pak? Darfun wa majrurun. Lanjut nomor 2. Atsani aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madarasati. Yang kedua, di mana mobilnya Pak Guru itu? Mobilnya Pak Guru di depan sekolah. Hah?
Di depan apa? Sekolah. Oh ya. Benar. Iya bener. Benar. Iya bener. Anak dengar tadi Pak Kepala Sekolah itu dengarnya. Di depan sekolah. Nah, kalau yang pagi ini dibaca Al-Mudarrisati. Dan jangan yang pagi, murid-murid yang lain itu ada yang baca Ahwat kalau nggak salah itu. Al-Mudarrisati juga. Karena huruf-hurufnya sama. Yang membedakan itu harokat. Terus mana yang paling benar? Itu lihat kontekstual kalimat. Dia cocok nggak? Masuk akal nggak? Maksudnya secara susunan bahasa, mobil ada di depan ibu guru. Masuk akal sih. Tapi mungkinkah itu hal itu terjadi? Kan enggak, namanya ini parkir ya. Masa parkir di depan ibu guru? Paham nggak? Lagi di jalan. Ya kecuali sekolah alam ya, di luar kelas itu ya. Di parkiran belajarnya, itu mungkin. Jadi itu logikanya. Harus dipas-pasin. Tab asani yang kedua, aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobil Pak Guru itu, ainal mubtada. Sayyaratu. Sayyaratu. Baik, benar. Itu bisa dibuktikan pada jawaban ya. Kemudian mubtada itu apa? Isim ma'rifat. yang jatuh di awal Isim kalimat. ma'rifat yang jatuh Kenapa di bukan awal. aina? Aina kata keterangan tidak bisa dijadikan. Baik. sebagai Ya aina mubtada. meskipun dia di depan, karena hukum asal mubtada itu apa? Ada di depan. Ya, tapi nggak semuanya itu hukum asal atau kebanyakan. Ya. Aina ini nggak bisa karena aina itu kata keterangan atau menanyakan keterangan tempat. Dia nggak bisa dijadikan mubtada. Nggak mungkin lah. Jadi mubtada itu nggak mungkin. Bahasa kita juga nggak mungkin. Dalam bahasa Indonesia juga nggak mungkin. Ya sehingga apa? Mubtadanya sayyaratu. Kenapa nggak ditanwin? Mudhafun. Karena mudhaf. Al-mudarrisi Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Ainal khabar. Aina. Nah, aina. Ketika ditanya ainal khabar, karena sayyaratul mudarrisi sudah ketemu. Ketika ditanya khabar, antum nggak usah loading. Kan tidak mungkin tanda tanya kan? Ya kan? Dan tidak mungkin khabarnya dibuang. Mungkin nggak khabar dibuang? Mungkin, tapi nggak mungkin Syekh di sini ngasih contoh yang rumit. Apalagi jilid 1. Ya, logikanya kan gitu. Jadi langsung aina. Mudarris tadi apa? Mudarris. Poinnya tadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kan sama Pak. Khalfa itu tadi Pak. Paham nggak Pak? Paham. Kalau nggak paham tak tanya lagi antum. Siap. Baik, kemudian hiya amamal madrasati. Hiya itu kembali ke sayyaratul mudarrisi. Ya, mobil Pak Guru itu ada di depan sekolah. Ya, ainal mubtada. Iya. Iya, cocok kan sayyaratu tadi dijadi mubtada. Khobarnya? Amamal madrasati. Nah kan hampir mudarrisati. Madrasati. Ya, khobarnya amamal Madrasati. madrasati. Khobar berupa apa? Sibhul jumlah. Sibul jumlah. Susunannya? Darfun wa majrurun. Darfun wa majrurun. Taib. Sebelah tiba dah. Silakan Pak. As-salisu Nah, aina sayyaratul mudarrisi udah diulas atasnya lagi aina baitul imami, antum butuh ngopi ya. di mana rumahnya imam, Imam itu, di mana rumahnya imam itu, baik, baitul imami khalfal masjidi, rumahnya imam itu di belakang masjid. baik. Asal itu yang ketiga, aina bin baitul imami, di mana rumah Pak Imam itu. Ainal mubtada Pak. Baitu, Baitu ya Pak, bukan baitul. iya baitu. Ya baitu. Nah, Sekaligus, mudhof, bentar. Al imami, mudhofun ilaih, mudhofun ilaihi, i'rabnya selalu majrur, majrur. Tanda majrur dengan kasroh. karena. Karena Ya kenapa tanda majrurnya dengan kasroh? Ya, Tanda-tanda i'rab kan sudah ada di
Muhtarat halaman 58-59 pada tabel. Kenapa dengan kasroh? Ya. Kenapa tanda i'rabnya kok kasroh? Lihat tadi antum. Oh iya kasroh, ya Iya. benar. Iya benar. Kenapa tanda i'rabnya dengan kasroh? Majrur, tanda majrurnya dengan kasroh. Ya Kita- karena memang harus begitu kan Ustaz? Oh iya, ada tandanya yang bukan dengan kasroh. Ada memang. Misalkan gini, Ber- Aina baitu Musa. Oh, Musa itu apa i'rabnya apa kedudukannya apa? Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Terus Ya karena apa namanya? mudhafun ilaih Majrur. majrurun bil Eh, kasratil muqaddarati. Dengan kasrah muqaddarah. Li'annahu ismun maksud. Iya, ismun maksud. Iya. Nah, kita kan belum sampai situ kan. Ini ismun Ini biasa yang paling termudah dan dari awal sampai akhir ya kayak gitu. Alah. Li'annahu ismun mufrad. iya. Mufrad. Gampang Nah, temen ya, Pak. Ismun mufrad. Nah. Ya. Kan isi mufrad semua ya Nah, kebetulan Ustaz, ya. nah, Ya. Belum nantilah ketemu yang lain nanti. Ya, nah Ustaz. Gampang kan, Pak? Insyaallah. Iya. Kalau sesuatu yang mudah itu jangan bikin rumit, Pak. Tip. Ya kayak cari apa motor yang rusak, error, itu kan cari yang termudah dulu kan, Pak ya. Nah, Ngapain benar, mumet rumit-rumit nanti dibongkar ternyata yang rusak bukan yang di dalam. Nah, kan gitu biasanya, Pak ya. Bisa. Rugi anu nanti. Rugi Kecuali tenaga. kalau nggak jujur ya, Pak ya. Oke. Tip. Kemudian mana tadi? Aina Ustaz. Iya, kabarnya mana, Pak? Khobar aina. Ayo, Pak. Sama ya, dengan nomor 2 sama. Nah, Ustaz. Baitul imami khalfal masjidi. Rumah Pak Imam itu jadi gini. Beliau ingin menjelaskan ketika jawaban nomor 2, nomor 3 itu sebagai penjelasan. Boleh pakai kata ganti hiya. Gantikan sayyaratul mudarisi. Boleh disebutkan ulang. Baitul imami. Boleh pakai huwa nanti. Jadi kalau antum jawab huwa khalfal masjidi itu boleh. Paham nggak di sini? Paham, paham. Ustaz. Paham ya? Sebetulnya dalam bahasa Arab hukum asal kalau memang itu bisa pakai kata ganti maka pakai kata ganti. Nggak usah ada kata pengulangan. Tapi hukumnya boleh-boleh aja kalau itu berupa jawaban. Makanya di sini beliau ngasih contoh dua-duanya. Yang nomor 2 jawabannya pakai hiya kata ganti. Tapi nomor 3 jawabannya dilengkapi. Yaitu apa? Sama kan? Baitul imami. Jawabannya apa? Baitul imami lagi. Tapi yang paling bagus yaitu pakai huwa nanti. Huwa khalfal masjidi. Paham ya? Abu Dias paham, Pak? Kalau ini kedudukannya Ustaz, mubtadanya baitu. Iya, anak tanya, mubtadanya mana, Pak? Baitu. Itu sekaligus Mudhaf. al-imami. Mudhafun ilaih. Benar. Kabarnya Khalfal masjidi. berubah. Berupa sibhul jumlah. Sibuk jumlah yang terdiri dari Torfun wa majrur. benar. Paham ya, Pak? Insyaallah Ustaz. Ya. Sekarang paham dan hafal. Besok harus apa? Lanjut. Ar-rabi'u. Aina Ya benar. Aina jalasa Hamidun? Berdiri di mana Hamid? Berdiri di mana Hamid? Ngapain kok berdiri, Pak? Salah ya? Iya. Ngapain kok berdiri, Pak? Oh, anu ditanya nggak apa? Kum. Kalau memang mau berdiri, kum. Antum mudeng ya, Pak? Pak Resya mudeng paling ya? Iya, Pak ya? Mudeng, Pak? Antum berdiri di mana, Hamid? Anak nanya, kenapa kok berdiri? Kalau antum memang mau berdiri, kum. Kum itu berdirilah. Oh, Bukan ijlis. jalasa. Kalau berdiri, kum. Jalasa.
Ya, kalau berdiri kan bahasa Arabnya kum. Gitu. Qoma yaqumu berdiri. Qoma yaqumu berdiri. Kalau jalasa berdiri ya Ya antum berdiri aja itu. Maksudnya jalasa salah mengartikan jalasa. Iya, Pak. Oh, alah. Enggak mudeng kita. Belum mudeng, Sam. Belum nyantol. Belum nyantol. Karena kalau negur gitu, Pak. Jalasa. Biar berpikir. Jalasa ya jalisu. Ini Pak, antum nggak usah. Julusan. Kenapa anak negurnya kayak gitu? Untuk mancing antum. Antum mengartikan berdiri. Anak ngomong, ya sudah kum berdiri. Antum mau kum atau mau duduk? Oh, Ya, kum atau ijlis? Gitu loh Pak. Anak negur itu ada maksudnya untuk mancing. Berarti anak ngasih tahu jawaban sebetulnya. Silakan Pak. Secara tidak langsung itu jawaban ya. jalasa. Pak, antum mau berdiri enggak? nanti tahu jawabannya kalau berdiri. Antum mau berdiri enggak? Kalau enggak ya enggak. Antum mau berdiri enggak? Dijawab aja. Ya, boleh. Mau. Oh mau? Iya dong. Enggak capek? Antum mau berdiri enggak? Udah mau aja lah. Lah. Berdiri aja. Antum mau berdiri enggak? Enggak mau kan? Oh, nggak mau. Berarti nggak mau. maunya apa antum? Jajlis, duduk. Iya duduk sudah. Itu jawabannya. Makanya anak pakai negur pakai bahasa seperti itu. Ayo Jalasa. silakan. Itu ijis itu jalasa gitu artinya. Iya, kan fil amr kata perintah. Seperti ikra, Terus qiraah. beneran. Jadi Itu jalasa. jalasa ya jalisu julusan. Oh berarti, Ya jalisu. Oh, kebalikannya saja. berarti jalasa. Oh, duduk di mana? Hamid ini. Apa? Dikasih jawabannya malah enggak. Iya, iya. Kan sisa duduk kan ya. Jalasa khalfa Mahmudin. Enggak, terjemahannya yang awal apa Pak? Anak belum dengar. Duduk di mana Hamid? Jalasa khalfa Mahmudin. Ya, udah gampang gitu. Dia Terus benar. dia duduk di belakang Mahmud. Iya benar. Gampang aslinya kan Pak ya. Cuma antum salah ngartikan Terjemahan, tadi ya, terjemahan. berdiri. Berdiri, ya. Makanya tak tanya kalau memang antum mau berdiri, berdiri saja. Antum tinggal jawab. Enggak, saya nggak mau, saya mau duduk. Lah sudah itu jawabannya. Baik. Kemudian Ar-Rabi'u yang keempat, aina jalasa Hamidun? Di mana boleh pokoknya gini. Sebetulnya kalau terjemah letterlek di mana duduk Hamid kan tidak enak. Itu letterleknya ya. Nah, kita ubah bahasa sesuai susunan bahasa kita. Ya, di mana Hamid duduk? Di mana Hamid duduk? Jumlah apa ini, Pak? Jumlah ismiyah. Bukan ya? Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari para sino. Mubtada dan khobar. Iya, pintar. Mubtadanya mana terus? Nggak ada. Aina kan nggak bisa. Jalasa juga nggak mungkin. Jumlah apa berarti Pak? Jumlah hanya ada dua. Susunan kalimat hanya ada dua. Jumlah apa Pak? Para sino ada dua apa tiga? Dua sebutin. Jumlah ismiyah. Apa itu? Yang Kalimat. kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kurang tepat. Kalimat Sesuai dengan penamaan ismiyah oh ya, kalimat yang diawali oleh isim. Terus Yang kedua jumlah fi'liyah. Kalimat yang awali diawali dengan fi'il. oleh fiil. Fiil itu apa? Itu kata kerja. Pintar. Gampang kan Pak? Jadi kita ngasih definisi dalam bahasa Arab itu definisi sesuai dengan penamaan. Jadi jumlah ismiyah ya diawali oleh isim. Jangan yang susah dulu, terdiri dari mubtada dan khobar, itu kan susah. Maksudnya itu berikutnya, pertanyaan berikutnya.
diawali oleh isim yang terdiri dari mubtada dan khobar. Tapi kalau seandainya antum jawab cuma kalimat yang diawali oleh isim, udah bener. Paham ya Pak? Yang kedua jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Ini apa ini? Jumlah fi'liyah. Iya. Loh, aina itu isim atau fi'il? Siapapun yang jawab. Nggak ada kedudukan. Isim. Oh, isi. Oh, yang nggak ada kedudukan itu huruf. Oh, huruf. Oh, iya. Istifham. Istifham itu ada dua. Apa istifham bahasa kita? Kata tanya, bener. Istifham ada dua. Ada huruf, harfun, ada isim. Kalau huruf itu sedikit. Kita yang huruf itu ada pernah. Apa yang sudah kita pelajari? A. Apakah? Itu huruf. Pokoknya yang huruf itu sedikit. Yang lain itu hal ataka haditsul ghasyiyah, hal itu harfun. Yang lainnya yang banyak itu isim. Nah, isim itu pasti ada kedudukan. Kan ini isim. Kenapa kok siapa bisa jawab? Kenapa dia kok tidak dikatakan jumlah ismiyah? Karena nggak ada kedudukan mubtada khobar. Iya. Karena aina ini nggak bisa jadi mubtada pertama. Kalau seandainya dia jadi khobar, mubtadanya nggak ada. Karena berubah fi'il. Hamid dan tidak mungkin mubtada. Paham ya? Itu kalau kita mendeteksinya. Jadi sepakat jumlah fi'liyah. Hamid sebagai apa Pak? Fa'il. Ya benar. Setiap fi'il pasti Ada fa'il. butuh pada Fa'il. fa'il. Aina sebagai apa Pak? Khobar. Kan tidak ada. Mubtada khobar kan tidak ada. Fa'il, fi'il, dan Parasina. Isim tadi apa bukan? Kedudukan. Kedudukan. Yang lain. Kedudukan. Aina kedudukannya sebagai apa? Wong sama kok kedudukannya. Maf'ulun fi. Oh, maf'ul bi. dzarf. Keterangan. Iya. Nah, tapi kalau jalasnya nggak ada jelas. Makanya dia pasti fi'il, nggak ada mubtada. Karena dia berubah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah butuh pada fi'il. Dan fi'il butuh pada Fa'il. fa'il. Mana fa'ilnya Pak? Mahmudin. Hah? Mahmudin sana. Oh, fa'il Fa'il. itu i'rabnya selalu apa? Yang lain dibantu. Marfu kayak mubtada dan khobar. Dan tanda marfu itu di dhammah. Khalfa berarti. Khalfa berarti. Jadi Mahmudin itu nggak mungkin fa'il. Karena fa'il itu selalu marfu. Kalau Mahmudin benar sudah. Dia di kasroh benar. Kenapa kalau bisa benar? Sebagai apa? Kenapa Mahmudin di kasroh? Karena kedudukannya mudhafun ilaih i'rabnya selalu pasti majrur. Tanda majrur dengan kasroh. Karena balik lagi tadi isim mufrad. Siapa yang bisa jawab mana fa'ilnya? Ingat, cara mencari fa'il itu sudah Ana jelasin ya. Caranya bagaimana? Siapa yang ingat? Nyari isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifat yang jatuh setelah apa? Siapa yang hafal? Setelah fi'il. Jalasa apa? Khalfa ya? Khalfa Mahmudin. Perhatikan. Ini jumlah fi'liyah. Fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Caranya cari isim yang ma'rifat. Oh maaf, salah. Isim dhahir. Cari isim dhahir. Tahu isim dhahir? Mahmud, ini isim dhahir. Kemudian apa? Kata benda lah. Isim dhahir itu kata benda. Kata benda bukan abstrak ya, kata benda bisa kelihatan itu. Apa namanya? Konkret. Isim dhahir yang jatuh setelah
Fi'il namanya setelah itu ke sini ya. Ini ke belakang sebelum. Ini setelah. Ini sebelum. Biar paham. Setelah. Setelah. Cari isim dhahir yang jatuh setelah fi'il, baik secara langsung, maksudnya secara langsung fi'il langsung fa'il, maupun tidak langsung diiringi, misalkan didahului oleh dorfun, bahkan maf'ulun bih bisa mendahului fa'il, boleh mendahului fa'il maf'ulun bih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada enggak setelah jalasa isim dhahir? Jawab sesuai pertanyaan. Ada enggak? Mana? Mahmud. Ada jawabannya. Anak enggak ngomong fa'il ya. Pertanyaannya, ada enggak isim dhahir setelah jalasa? Ada. Mahmud. Mahmud kata benda atau orang kan. Memungkinkan jadi fa'il. Karena Mahmud bisa duduk kan. Pertanyaannya, apakah dia fa'il? Enggak bisa. Karena di sini ada kholfa. Kholfa kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun fi. Maf'ulun fi i'rabnya selalu mansub, tanda mansub fathah. Kenapa ganti tanwin? Karena mudhaf. Ketika ada mudhaf pasti di sana ada mudhafun ilaih. Mana mudhafun ilaihnya? Mahmud. Jadi Mahmud tidak bisa jadi pelaku. Karena ada kholfa di sini. Ya, hukum asal mudhafun ilaih jatuh setelah mudhaf. Kan jelungup ya, kalau misalkan mau bersandar di situ kan jelungup, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ya, kecuali antum sakti Pak, sakti Mondraguno. Paham di sini? Sehingga fa'il tidak ada. Setelah fi'il tidak ada fa'il. Kalau nggak ada fa'il, apa berarti nggak ada fa'il? Nggak mungkin. Fi'il pasti butuh fa'il. Kalau nggak ada isim dhahir, maka yang dicari dhamir. Yang dicari dhamir. Ingat, setiap fi'il pasti mengandung dhamir. Pasti itu. Setiap fi'il pasti Dhamir bahasa kita apa? kata ganti. Kata ganti nggak usah dijelasin ya. Ada 3 kan kata ganti. Pertama, kedua, ketiga kan gitu. Iya Pak ya. Nah ini kata ganti. Jadi ada di sini fa'ilnya. Karena setiap fi'il pasti mengandung dhamir. Dan dhamir ada 2. Dhamir ada 2. Dhamir mustatir, yang kedua dhamir dhahir, kan gitu. Dhamir ada 2. Dhamir yang tergantung dalam fi'il ya. Yang Anda bahas, dhamir yang tergantung pada fi'il ada 2 macam. Mustatir, apa mustatir? Mustatirun, tersembunyi. Apa antum apa? Terpisah. Bu, itu munfasil. Tersembunyi Pak? Ya. Sembunyi. Dhahir apa? Nampak, kelihatan. Ingat sekali lagi, pada fi'il dhamir itu ada 2, mustatir dan dhahir. Lah, kita bisa membedakan dari ciri fisiknya. Bedanya dhamir, mustatir dan dhahir pada fi'il itu apa? Apa bedanya? Untuk membedakan gimana? Pada huruf terakhir. Kan dhahaba. Ini tarsifan ke bawah. Perhatikan di depan semuanya, para Rasina perhatikan. Dhahaba kan sesuai dhamir kan? Tarsifan ke bawah sesuai dhamir. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuma, ana nahnu. Apal enggak itu 14? Saya enggak apa-apa lah. Apa misalnya? Daripada tak suruh mulai kelamaan. Kemudian ini dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Ada 14. Harus hafal kalau belajar bahasa Arab itu. Kalau nggak bisa apa, nggak hafal, nggak bisa ngomong Arab.
karena itu kandungan domirnya di situ. Nah, untuk mengatakan mustatir, perhatikan, dilihat. Kalau tidak ada tambahan huruf setelah huruf terakhir, kan bahasa Arab kebanyakan itu 3 huruf, terdiri dari kata itu terdiri dari 3 huruf. Da, dal, ha, ba. Ini huruf asli. Kalau mustatir itu nggak ada tambahan. Nah, kalau ini berarti apa? Domirun mustatirun takdiruhu wa. Kemudian dahaba, panjang. Dahaba, ada tambahan nggak? Ada. Namanya alif tasniyah. Kenapa dikatakan tasniyah? Karena bermakna 2. Dahaba, mereka berdua laki-laki. Berarti ini dohir. Dahabu, ada tambahan nggak? Ada. Wawul jamaah. Kenapa dikatakan wawul jamaah? Wawu yang bermakna jamak. Mereka, artinya takdirnya hum. Kalau ini huma. Kemudian dahabat, ada tambahan huruf nggak? Ada, namanya ta'ut ta'nisi. Apa makna ta'ut ta'nisi? Ta yang berwarna wanita. Berarti dia dohir atau mustatir? Mustatir. Ya itu apa? Ada tambahan. Dohir. Ini mustatir apa dohir? Mustatir. Karena nggak ada Ada tambahan. Ini ada tambahan nggak? Ada. Berarti Dohir. dohir. Ini ada tambahan nggak? Ada. Berarti Dohir. mustatir. Kejebak kan? Dia tetap mustatir. Loh, kenapa ada tambahan tetap mustatir? Karena dia tambahan ini hanya membedakan antara mudzakkar dan muannas. Tidak dianggap, Pak. Makanya tak tulis mustatir. Ada tambahan. Seharusnya antum ini ikut ini. Jangan komplain ke ana, Pak. Komplain ke orang Arab. Udah tak tulis kan sebetulnya. Udah bener awalnya. Ragu dia. Karena jelas ada tambahannya soalnya. Iya bener. Paham ya? Nah, jadi apa? Domir mustatirun takdiruhu huwa. Huwa kembali kemana ini? Ke kata sebelumnya apa tadi? Siapa berarti? Hamid. Kan kata sebelumnya Hamid. Berarti apa? Dia, maksudnya Hamid. Dia duduk di belakang Mahmud. Kan pertanyaannya, Hamid duduk di mana? Kan gitu. Dia duduk di belakang Mahmud. Paham Pak Abu Dias? Insyaallah. Insyaallah, mantap. Dikit-dikit. Nyantol dikit-dikit. Amin, alhamdulillah. Seneng anak kalau nyantol itu. Daripada Maksudnya sedikit itu seneng. Daripada nggak nyantol sama sekali. Kalau nggak nyantol sama sekali kan anak pusing sebetulnya. Berarti kan gagal. Bukan. Silakan. Bukan gagal ya. Belum. Ya, belum. Karena merojaknya kurang. Ayo Pak. Selanjutnya. Al-khamisu, Naam. yang kelima. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. 6. Ammar telah pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Mihrab itu mana mihrab? Ya ini mihrab ya. Tapi al-khamisu yang kelima, dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ya, Ammar telah pergi ke masjid dan dia telah duduk di depan mihrab. Ainal mubtada? Tidak ada. Nggak ada karena Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Ainal fa'il? Ammarun. Ammarun fa'il. Kemudian al-masjidi? Al-masjidi jarur wa majrur. Al-masjidi? Al-masjid ya majrur gitu aja. Majrur biharfu Ya, majrur karena apa? Masbukun bihalfir jar. jari. Wa jalasa amamal mihrabi. Ainal fa'il? Fa'il dhamiru mustatir takdiru huwa. Taib dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Yarji ila Ammar. Ammar, benar. Amama sebagai Maf'ulun fi. maf'ulun fi wa Wa huwa mudhaf. mudhaf al mihrabi Mudhafun ilaih. mumtaz. Gampang ya? Sahlun jidan insyaallah, masyaallah. Mumtaz. Sahlun jidan, mudah sekali.
Jangan pusing, Pak. Jangan pusing. Iya, sahlun. Ya kan dibuat mindsetnya kan dalam otak kita biar mudah. Harus gitu, Ustaz. Tapi lanjut ikra. Mik. Hah? Enggak, langsung aja. Berikutnya. Ad-darsut tasi'u. Pelajaran yang ke-9. A. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Baca dua-dua ya. Silakan. Siapa laki-laki ini? Laki-laki ini adalah Abbas. Dia adalah Abbas. Iya, langsung. Kalau orang kan langsung dia. Kecuali kalau kata benda, bahasa kita kan bukan ngomong dia kan. Bendanya itu. Set. Santum. Perhatikan. Man hadzal rajulu, siapa orang ini, atau boleh siapa lelaki ini, boleh. Ayo jumlah. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ainal mubtada. Hadza. Ada mubtada. Ainal khabar. Man. Khabarnya man ya. Bisa dibuktikan pada jawaban. Ar-rajulu sebagai apa? Badal. Padahal ingat, ketika ada isim yang ma'rifat dengan alif lam, sebelumnya isim isyarah, maka dia sebagai badal. Budias ya? Badal ya Pak? Huwa Abbasun. Jawabannya tinggal huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Kan yang ditanya orang itu. Maksudnya apa namanya? Dia adalah Abbas. Taib huwa Mubtada. Abbas Khabar. Taib Hasan Pak Rasino, silakan. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Baik. Perhatikan, Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Tajirun sebagai apa? Khobar Abbas mubtada. Baik. Kemudian kalimat berikutnya, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Perhatikan, yang kaya. Ainal mubtada. Abbasun Abbas. Khobar tajirun. tajirun. Ana nerjemahin tadi adalah tajirun. Ghaniyun sebagai Naat. pintar, naktun, sifat. Kan tak kasih yang tadi. Yang kaya. Sifat atau naktun. Paham ya? Budias paham ya? Baik, lanjut Pak. Dua-dua ya. Asalisu. Ya, kok asal itu? Emang ada? Enggak ada ya? Enggak ada Pak. Nomornya sendiri deh. Hamidun mudarrisun. 6. Hamid adalah seorang guru. Nah, benar. Hamidun mudarrisun jadidun. Jadi Hamid adalah seorang guru yang baru. Pintar, santum. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Mudarrisun sebagai apa, Pak? Mudarrisun ini. Khobar. Wah. Mubtadanya mana, Pak? Hamidun. Pintar. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Khobarnya mana, Pak? Guru yang baru. Khobarnya Hamid adalah seorang mudarrisun. Mubtadanya Hamidun. Hamid. Jadidun sebagai apa? Nahtun. Apa? 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 Nahtun. Bukan. Naktun. Ain. Nak. Oh, naktun. Naktun ya. Ain ya. Naktun. Tun apa naat Ustaz? Oh, bacanya bahasa Arab naktun. Naat itu bahasa kita. Oh. Di Indonesiakan maksudnya. Iya. Aslinya naktun. Iya. Sifat. Seperti fi'il. Fi'il itu di bahasa Indonesiakan. Aslinya fi'lun. Bukan fi'il. Fi'lun kalau baca bahasa Arabnya. Tep. Lanjut. Ma hada, apa ini? Hada tufakhun, ini adalah apel. Tep.
Ma hadza, apa ini? Ainal mubtada? Hadza. Hadza. Khabarnya? Ma. Coba antum hadza di i'rab. I'rab lengkap. Hadza Hadza mubtadaun. terus Uh, kan yang pertama disebutkan kedudukan, baru i'rab, baru tanda i'rab, baru alasan. Kenapa tanda i'rabnya dengan itu? Mubtadaun marfu'un. Marfu, Uh, dia memiliki tanda i'rab. enggak. Enggak, berarti bukan marfu. Aduh, lupa Sas. Lupa. Pak Resino. Ada mubtadaun fi Fi mahali. raf'in. Pintar. Li'annahu ismun mabniyun. Pintar. Gampang sekali. Oh, sanda. Sekarang, Ma, silakan. Ma. Khobar. Iya, khabarun. Khobarun. Dia memiliki tanda i'rab enggak? Enggak usah. Iya, berarti kayak Pak Rasino. Fi mahali raf'in li'annahu mabniun li'annahu Bukan. Li'annahu ismun mabniun. li'annahu ismun mabniun. Iya sudah. Bukan li'annahu mabniun li'annahu, bukan. Jadi langsung fi mahali raf'in li'annahu ismun mabniun. Itu kalau mau lengkap seharusnya hadza itu sebutkan hadza ismul isyarati mabniun ala sukun. Mubtadaun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Ma ismul mausul. Oh, maaf. Ismul istifham. Ya, mabniun ala sukun. Mabni di atas sukun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Baik, lanjut. Hadza tufahun. Ini adalah apel. Apel. Mubtadanya mana? Mubtadanya hadza. Bentar. Kabarnya Tufahun. tufahun. Antum sudah kan? Apel kan ya? Tadi jawabnya. Ya, lanjut. At-tufahu fakihatun lazizatun. Nah. Apel itu fakihat buah ya? Ustaz? Hah? Fakihatun buah. Oh iya. Apel itu adalah buah yang lezat. Nah. Madzalika, apa itu? Baik. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Apel itu adalah buah aslinya lezat, tapi biasanya bahasa kita lezat itu untuk makanan apa? Masakan ya, masakan. Kita bisa sebenarnya nggak ada masalah sih lezat. Nah, kita artikan enak juga apa-apa. Seger. Ya boleh. Ya apel itu buah yang segar atau apel itu buah yang enak. Tapi fakihatun sebagai apa? Mubtada. Fakihatun mubtada. Fakihatun khobarun. Ya, kadang Khobar. sebenarnya bisa jawab, tapi ketika seorang tiba-tiba ditanya dari belakang itu bingung. Kayak guru anak nanyanya kadang tengah, belakang gitu. Nah, seperti ini anak ngikuti metode guru anak. Enggak harus diikutin juga yang ini. Apa? Kenapa? Enggak harus diikutin, itu metode guru. Oh, Kalau udah jilid 2 baru. enggak, biar ini terasa. Antum kalau dari depan terus nggak terasa nanti. Berpikir ya. Kumpul terus. Kalau ini biar berpikir, biar terbiasa, biar terlatih lah. Kan namanya dilatih Pak, biar tambah pintar kan Pak ya. Baik. Kemudian ladzidzatun sebagai Naat. Madzalika, apa itu? Ainal mubtada. Zalika. Dzalika khabarnya. Baik Pak Rasino, silakan. Dzalika usfurun. Itu adalah burung. Burung? Al-usfur. Saya Pak. Burung apa Pak? Udah tak tulis tadi, tak share. Oh, burung pipit. Usfurun Enggak dibaca pipit. Ini kayaknya share-nya ini. Dzalika usfurun. Antum tahu burung pipit enggak Pak? Burung yang kecil. Ya, tahu Antum.
Tahu kan ya Ustaz? Bukan seringan, lebih kecil dari gereja, bukan gereja. Burung pipit, burung pipit. Amprit bener. Jawa Timur emprit. Cilacap sama. Podo baik. Peking kali. Lah kan? Burung peking. Nih orang Cilacap berselisih. Yang di itu kan biasa kalau dulu di pohon itu pohon kelapa. Banyak di sini sering kok muncul. Tapi lebih kecil dari gereja ya. Gereja agak gemuk dikit. Tep itu adalah burung pipit. Burung pipit. Terus Al-usfuru ta'irun shaghirun. Burung pipit adalah burung yang kecil. ya benar. Dzalika usfurun itu adalah burung pipit. Usfurun sebagai apa, Pak? Khobar. Ya, benar. Mubtada'nya mana? Dzalika. Dzalika al-usfuru ta'irun shaghirun. Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Ainal khobar. Ta'irun. Ta'irun shaghirun. Natun. Mubtada'nya. Al-usfuru. Baik, lanjut Pak Abu Dias. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Baik. Bahasa Arab itu Adalah bahasa yang mudah. Baik, al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Antum sendiri yang ngucapin ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Mas Ana ya. Amin, Pak. Semoga dimudahkan. Pak. Amin. Baik, lughatun sebagai apa, Pak? Lugatun khobar. 6. Sahlatun. Naktun. Naktun. Al-Arabiyatu. Iya. Mubtada. Iya. Yang satunya belum dibaca ternyata. Silakan dibaca. Yang atas. Oh, Iya. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. 6. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Gimana? Boleh. Boleh saja. Boleh. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Bahasa yang bagus. Karena apa? Kaidahnya itu indah. Bahasa Arab itu bahasa kuno, termasuk bahasa kuno yang masih terpelihara sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Selama ada Al-Quran, bahasa Arab akan terpelihara. Termasuk bahasa kuno kan? Nabi orang Arab, Nabi Muhammad kan? Kakeknya Nabi Muhammad siapa? Bukan kakek pas ya, kakek keturunan beliau siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Beliau keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang Syam atau Filistin. Jadi bukan orang Arab. Ada nggak sebelum beliau orang Arab? Nabi? Ada. Arab asli kan aslinya di mana? Yaman. Arab asli itu Yaman. Loh kok bisa di Saudi Arabia? Ya kisahnya ketika istri pertamanya Nabi Ibrahim cemburu. Awalnya nggak cemburu karena nggak punya anak kan. Ya, terus kemudian ketika punya anak cemburu. Kemudian Allah perintahkan apa? Untuk mengasingkan Ibunda Hajar. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah itu. Ada kehidupan waktu itu? Nggak ada. Cari minum air aja nggak ada. Kan beliau melakukan sa'i 7 kali. Sambil doa setiap di sa'i di sofa berdoa. Yaitu yang jadikan ritual umroh dan haji. Kemudian di Marwah 7 kali baru keluar air Zam-Zam. Kemudian ada kafilah dagang dari Yaman. Loh kok ada air? Ada air pasti ada kehidupan, kan itu teorinya. Akhirnya minta izin untuk tinggal singgah. Loh kok betah? Tinggal selama-lamanya. Beranak pinak. Nabi Ismail nikah sama orang Arab. Nikah sama orang Arab, hilang garis keturunan gen Filistin itu hilang.
sehingga jadilah orang Arab. Nabi Muhammad apakah asli orang Arab? Asli orang Arab. Karena baru paham kemarin kisruhnya Habib itu. Jadi ketika dia nikah pada suku yang suku Madura ya, terus anak nikah suku apa? Mesunana asli kan keturunan itu pada laki-laki kan. Anak nikah sama suku Jawa, istri Jawa. Terus nanti anak-anak nikah orang Jawa. Nanti anak-anak itu ternyata gennya berkurang. Lama-lama hilang itu gen Maduranya hilang. Begitu pula gen Nabi Ismail hilang. Sehingga Nabi Muhammad itu orang Arab. Itu kisahnya. Nah, sebelum Nabi Ibrahim itu ada Nabi Hud, Nabi Soleh. Itu orang Arab. Berarti kan bahasa kuno. Kalau bahasa Indonesia kan tidak kuno. Makanya bahasa yang indah. Yang indah, yang lengkap, dan kadang firman Allah sama sabda Nabi SAW itu dijelaskan dari sisi bahasa loh. Kenapa bahasanya kok sampai sekian? Kenapa bahasanya pakai umum? Umumnya pakai ini menunjukkan ini. Penafsirannya seperti itu. Begitu dalam perinciannya itu. Dari sisi bahasa itu dijelaskan. Jadi Allah berfirman nggak sembarangan. Susunan katanya nggak sembarangan. Makanya Allah tantang kan. Ahli penyair Allah tantang, ahli bahasa Allah tantang. Suruh datangkan satu ayat, nggak ada yang mampu kan? Karena apa yang Allah firmankan itu mengandung makna, baik tersirat maupun tersurat. Tahu tersirat? Tersirat. Kalau tersurat itu apa? Tersurat itu letter luck. Apa yang ada tertulis maknanya. Tersirat itu makna penafsiran, bukan letter luck. Nah itu. Jadi nggak sembarangan. Makanya para ulama itu juga kadang membahas dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Makanya dikatakan bahasa Arab itu bahasa yang indah. Nggak ada seindah bahasa Arab. Saking terperincinya itu. Makanya ada kaidah nahwu itu betul-betul para ulama itu mikir dalilnya nahwu di mana? Al-Qur'an, yang kedua dari hadis. Susunan bahasanya itu. Nabi SAW itu juga nggak sembarangan. Kadang makanya dijelaskan hukum ini kok bisa hukumnya ini karena ini. Makanya kan ada al-aslu al-amru yaqtadi lil wujub. Dalam kaidah usul itu perintah itu hukum asal menunjukkan wajib. Kecuali ada korina atau ada dalil yang lainnya yang memalingkan dari yang wajib ke sunnah. Berarti hukum asalnya wajib. Wajib. Ya, begitu pula larangan, hukum asalnya haram. Kecuali ada yang memalingkan. Makanya kan para ulama berselisih tentang masalah isbal. Isbal itu haram apa enggak, musbil itu? Kan berselisih kan. Tapi kan sepakat itu syariat Islam. Kadang orang kan meributkan, para sahabat kan tidak meributkan kan. Makanya ketika ada orang musbil ditegur oleh Nabi SAW, diangkat. Bahkan di riwayat itu disebutkan sampai meninggal dunia dia mengangkat setengah betis malah. Yang dijadikan, kenapa kok tidak sampai hukumnya wajib sebagian, bahkan mayoritas Indonesia ya, kiai Indonesia berpendapat bukan hukumnya haram musbil itu. Kecuali sombong. Kita katakan sombong bukan karena musbil aja haram, sombong itu hukum asalnya sombong haram. Yang dijadikan landasan kenapa itu jadi sunnah diantaranya perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq. Diantaranya saya katakan diantara Abu Bakar As-Siddiq ketika bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku termasuk sombong wahai Rasulullah? Karena terkadang aku lalai, melorot, sarungnya itu melorot. Maka kita jawab, ya beliau kan tidak sengaja, bukan sengaja musbil, melorot kan, bahasanya melorot. Namanya nggak sengaja apa gitu sombong? Ya enggak no, nggak sengaja, dalam hati nggak sengaja. Dan beliau berusaha untuk menjaga. Berarti beliau tetap ngangkat apa enggak? Ngangkat, ini kadang ya ini. Ayo melorot. Nah, itu dari sisi bahasa dibahas itu. Ya. Ya, anggaplah sunnah
Loh, kalau bukan kita yang mensiarkan, menerapkan, terus siapa lagi gitu loh? Kan sudah hilang kan ini. Sebelum ada dakwah salafi mana yang ada muftil? Jarang kan? LDI. Oh iya LDI bener. Anak tahunya sesat, LDI dulu bener. Anak tahunya dulu waktu masih kecil NU Muhammadiyah. Sekarang udah vulgar ngomong LDI, sesat juga nggak ada takutnya udah. Oh, anak setelah kenal salafi baru tahu sesat. Nah itu, jadi itu dibahas masalah apa sholat berjamaah itu hukumnya wajib atau kan berselisih pendapat. Sunnah muakkadah, fardu kifayah, fardu ain. Ustaz Salafi rata-rata kan fardu ain, meskipun ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Itu dari sisi bahasa juga dibahas itu. Tapi anak pernah dengar dari Ustaz apa? Nggak, dari Sumatera itu siapa yang terkenal? Riau itu loh yang terkenal. Selain Ustadz Adi Hidayat, dari Sumatera itu siapa Ustadz? Dokter apa Ustaz? Dia dokter, Dokterannya. masih muda, yang terkenal itu loh. Bukan Salafi, bukan NU. Aduh ya Allah. Ustadz siapa ya? Abdul Somad. UAS, baru ingat. Ustadz UAS itu, anak lihat videonya langsung. Beliau bahkan zaman sekarang yang cocok itu tentang sholat berjamaah wajib. Beliau contoh pada wajib. Apalagi cocok, karena kadang gini, para ulama kalau kita lihat sejarah itu ya, terkadang fatwanya itu terpengaruh oleh politik, terpengaruh oleh lingkungan. Kadang itu diperlukan, fatwanya itu loh berpengaruh. Siapa penguasanya itu berpengaruh. Kalau kita lihat sejarah itu, ya, makanya beliau mengatakan zaman sekarang itu yang cocok itu wajib. Kalau kita nggak ngomong wajib, sepi masjid. Terus sekarang yang menyemarakan masjid rata-rata mana? Salafi kan, iya kan? Akhirnya yang terutama di kota-kota kan, akhirnya NU juga khawatir direbut Salafi ya kan, kan gitu kan? Iya nggak? Makanya beliau berpendapat wajib. Antum tahu di Saudi Arabia itu para ulama masalah cadar berpendapat apa itu? Sausemin aja sama. Sausemin Sebimbas apa cadar itu? Beliau menegaskan wajib. Mazhab Hambali memang wajib. Sebagian yang ada yang berpendapat tidak wajib atau sunnah itu, ya, itu diingkari oleh ulama Saudi. Mereka mengatakan difatwakan berpendapat wajib aja masih ada yang buka dan fitnahnya besar, apalagi kalau difatwakan secara nasional sunnah, banyak yang buka itu. Nah, itu betul-betul penjagaan, betul-betul menjaga. Tidak hanya secara dalil mereka memang menguatkan wajib, tapi secara argumentatif itu dikuatkan lagi, tambah rusak kan. Baik, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.